Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sebentar lagi kita akan menghadapi satu bulan yang mulia, bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang di dalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan ampunan kepada kita, bulan di mana pintu-pintu surga dibuka selebar-lebarnya, pintu-pintu neraka ditutup dengan serapat-rapatnya. Bulan yang di dalamnya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Bulan Ramadan, bulan yang mulia. Untuk itu mari kita persiapkan diri dengan sebaik-baiknya agar kita benar-benar mendapatkan keberkahan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya di bulan Ramadan. Apa saja persiapan yang perlu kita lakukan di dalam menghadapi bulan Ramadan? Pertama tentu saja adalah mempersiapkan mental spiritual kita. Kita hadapi bulan Ramadan dengan hati yang riang. Bagaimana kita bisa menghadapi bulan Ramadan dengan hati yang riang? Tentu dengan merenungkan berbagai janji keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan. Kita sadari dan kita yakini apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya adalah sesuatu yang benar. Sehingga dengan demikian kita akan semangat menghadapi bulan Ramadan sebagaimana yang dialami oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika datang bulan Ramadan, mereka katakan marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan Ramadan, selamat datang bulan Ramadan, selamat datang bulan Ramadan. Hati yang riang karena mereka tahu dan yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan keberkahannya di bulan Ramadan, memberikan berbagai macam kebaikan, memberikan ampunan. Jangan sampai kemudian ada yang sedih di antara kita menghadapi bulan mulia ini. Sebab kadang-kadang ada juga di antara umat Islam yang sedih ketika menghadapi bulan Ramadan. Karena yang dipikirkan adalah hal-hal yang tidak enak. Karena sebentar lagi, aduh mau lapar, mau haus. Bagi para perokok tidak bisa lagi merokok di siang hari bulan Ramadan. Singkirkan pikiran-pikiran yang tidak baik tentang bulan Ramadan, pikiran-pikiran negatif. Kita renungkan janji yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu mari kita pertama dalam persiapan mental ini kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kata Syingkiti, hal yang terbaik di dalam menyambut bulan ketaatan dalam memperbanyak istighfar. Karena dosa-dosa itu bisa menghalangi kita dari keberkahan yang mungkin akan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Perbanyaklah istighfar sehingga kita berharap kita menghadapi bulan Ramadan dengan hati yang suci, dengan dosa-dosa yang sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menghadapi bulan suci dengan keadaan suci. Termasuk kita juga minta maaf kepada saudara-saudara kita yang mungkin kita punya salah, hilangkan rasa hasad, rasa dengki. Para salafus solih itu mengatakan kami tidak berani menghadapi bulan Ramadan kalau masih di dalam hati kita ini ada dzarrah. Jadi dzarrah hiqdin, sebesar biji dzarrah pun kedengkian, kebencian terhadap sesama muslim. Karena mereka khawatir itu akan menghalangi mereka dari janji keberkahan, ampunan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadapi dengan hati yang lapang, gembira. Perbanyak ketaatan sebelum menghadapi bulan Ramadan ini. Kalau kita lihat dari salafus soleh, misalnya Amir bin Qais, ketika datang bulan Sya'ban, beliau tutup toko. Kemudian memperbanyak qiraatul Quran dalam rangka persiapan menghadapi bulan Ramadan. Apakah tidak takut rugi? Justru beliau yakin bahwasanya perniagaan akhirat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih berharga daripada sekedar keuntungan dunia yang didapatkan lewat perniagaan duniawi. Keuntungan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lebih menjanjikan bagi dirinya. Sehingga beliau kemudian menyibukkan diri dalam rangka memperbanyak ketaatan, menyambut datangnya bulan Ramadan. Persiapan mental spiritual kita. Persiapan yang kedua adalah persiapan ilmu. Mari kita ilmui
apa yang harus kita lakukan di bulan Ramadan sebelum datangnya bulan Ramadan. Kita pelajari tentang apa yang harus kita lakukan di bulan Ramadan, apa syarat-syarat puasa, apa hal yang wajib, apa yang sunnah, apa yang makruh, apa yang membatalkan puasa, apa yang bisa mengurangi nilai-nilai ibadah kita di bulan Ramadan, apa saja ketaatan-ketaatan yang perlu kita lakukan di dalam rangka mendapatkan keberkahan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Sehingga dengan demikian kita berharap bahwasanya kita masuk bulan Ramadan dalam keadaan siap. Jangan sampai kemudian datang Ramadan kita tidak tahu apa yang kita lakukan. Sebab kadang-kadang saya pernah dengar beberapa hari bulan Ramadan sudah berlalu masih ada yang bertanya tentang niat. Kalau masih bertanya tentang niat setelah beberapa hari bulan Ramadan, apa yang dia lakukan di hari pertama sampai hari-hari berikutnya? Selesaikan tentang segala sesuatu mengenai bulan Ramadan sebelum datangnya Ramadan, sehingga ketika Ramadan datang kita bisa khusyuk dalam rangka beribadah, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, memperoleh kebaikan-kebaikan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Persiapan yang ketiga adalah persiapan harta. Mari kita tabung, sisihkan sebagian dari harta kita untuk kita gunakan dalam rangka ketaatan-ketaatan di bulan Ramadan, seperti halnya memberikan buka, sedekah dan lain-lainnya. Karena di dalam riwayat dikatakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang yang sangat dermawan. Namun kedermawanan beliau itu memuncak pada saat bulan Ramadan. Sisihkan harta kita untuk kita gunakan dalam rangka memperbanyak ketaatan-ketaatan di bulan Ramadan yang berkaitan dengan harta, infak, sedekah, memberikan buka kepada orang yang sedang berpuasa dan lain-lainnya. Kemudian yang keempat tentu saja adalah persiapan fisik. Mari kita jaga fisik kita dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan amal ibadah di bulan Ramadan dengan baik. Karena bagaimanapun juga ibadah Ramadan itu juga berkaitan dengan fisik. Puasa di siang hari tentu membutuhkan fisik yang sehat. Ibadah, sholat, qiyamul lail, sholat tarawih di malam hari itu juga membutuhkan fisik yang sehat. Mari kita jaga dengan sebaik-baiknya fisik kita, usahakan jangan sakit. Ya, memang sakit itu juga bagian dari takdir. Tapi kita juga diperintahkan untuk ikhtiar, sehingga mudah-mudahan kita bisa melaksanakan amal ibadah di bulan Ramadan dengan baik secara tuntas. Ya, memang bisa saja kita misalnya sakit di bulan Ramadan, kita qadha setelah Ramadan, akan tetapi tentu saja melaksanakan puasa di bulan Ramadan tanpa mengqadhanya itu lebih mantap bagi kita, itu lebih sempurna bagi kita, lebih membahagiakan bagi kita, dan lebih nikmat bagi kita. Pemirsa, mudah-mudahan kita semua disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke bulan yang mulia ini. Namun terakhir saya kutip apa yang dikatakan oleh Syekh Sa'di. Di samping berdoa agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan menghadapi bulan Ramadan, menikmati apa yang ada di bulan Ramadan, berdoa juga kita agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita bagian dari mereka yang benar-benar mendapatkan keberkahan dari bulan Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan wa barik lana fihi. Ya Allah, sampaikanlah kami semua ke bulan Ramadan dan jadikanlah kami dari bagian hamba-hambamu yang bisa mendapatkan keberkahan yang ada di bulan Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.